Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo sahabat literasi di Kabupaten Mamuju. Saya mau mengajak kita semua untuk menyaksikan program Macarita, Macaka Literasi. Program ini kita inisiasi untuk mendiskusikan berbagai hal terkait perkembangan literasi di Kabupaten Mamuju serta aktivitas-aktivitas literasi yang dilakukan di Kabupaten Mamuju, baik itu di tingkat lembaga pendidikan, di komunitas-komunitas pegiat literasi, maupun sampai ke tingkat desa. Untuk itu saya berharap kepada kita semua di Kabupaten Mamuju untuk memberi supporting, menyaksikan program Macarita di kanal YouTube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju. Salam literasi dan panjang umur semua kebaikan. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Kami dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Mamuju datang ke teman-teman. Ini merupakan agenda yang pertama dalam podcastnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju. Jadi sedikit informasi, kami sudah punya podcast di tahun kemarin. Ini merupakan lanjutan dengan program yang berbeda. Kali ini kami datang dengan nama baru nih. Namanya itu Macarita. Macarita ya. Ada konsep lokal-lokal, bahasa lokalnya, yaitu Macaka Literasi. Jadi kita mau datang bincang-bincang literasi. Jadi di samping saya ini sudah ada guru SMP Negeri 2 Mamuju yang sekaligus juga orang yang diamanahkan oleh kepala sekolah untuk menjadi narasumber kita di pagi hari ini untuk membincang terkait dengan literasi dan lebih jauh barangkali tentang aktivitas literasinya di sekolah. Mungkin kita perkenalan dulu ini dengan Bapak. Oke, jadi saya sapa dulu ya. Ya, mungkin boleh. ya. Halo, selamat pagi Sobat Macarita. Ya, perkenalkan nama saya Nur Taufik Rahmat, guru di SMP Negeri 2 Mamuju, Pak. Iya. Oke. Bagaimana Pak? Apa kita lanjut aja perkenalannya? Lanjut. Ini kan Andi Nur Taufik. Taufik Rahmat. Ya. Dipanggil apa ini? Panggil Rahmat, Taufik, Nur, atau Andi? Ya, biasanya Pak Taufik. Oh, Pak Taufik. Iya, biasanya juga dipanggil Pak Nur, tapi agak feminim jadi Pak Taufik Oh, saja. Pak Taufik ya. Nur penuh cahaya memang ini Pak Taufik ya. Penuh cahaya beliau ini. Nah, kalau boleh tahu Bapak ini kan guru di SMP 2, guru IPA. Iya. Kemudian kapasitasnya Bapak ini dalam hal literasi di SMP 2 seperti apa? Oke. Nah, baik. Jadi saya sendiri di sini ditugaskan sebagai di kesiswaan, bagian kesiswaan. Jadi kami di sini dalam segi literasi, kami banyak mencari tahu, Pak, ya. Terutama sih untuk mengetahui bagaimana sih tingkat literasi dari siswa kami. Jadi kalau berbicara literasi di sini dari tahun 2023 itu kami sudah melakukan analisis. Ya, analisisnya beberapa sampel peserta didik dan ternyata ya cukup miris juga. Kami dapatkan peserta didik kami itu di tahun 2003 dengan tingkat literasi itu yang tergolong cukup masih rendah. Oke, tapi alhamdulillah di tahun 2024 dengan rilisnya rapor mutu pendidikan, sekarang itu sudah ada peningkatan darinya merah ya sekarang jadi hijau, alhamdulillah. Jadi banyak beberapa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, trik-trik yang kami lakukan bagaimana sih untuk meningkatkan literasi SMP 2. Dan itu barangkali juga tidak terlepas dari perannya Pak Taufik ya sebagai bidang pembinaan kesiswaan di sekolah ini. Ya, itu bagian dari kami, komitmennya juga sih kami rapatkan sama kepala sekolah dan guru-guru dan akhirnya tercetuslah sebuah program ya yang sebenarnya ini tidak terlalu nampak programnya karena ini bagian daripada bagaimana cara kami mengajar nanti, bagaimana sih caranya mengajar yang seru tapi tidak menunjukkan itu kan anak-anak biasa bilang, aduh membaca bosan. Betul. Kami taktisi bagaimana, nanti mungkin bisa kami ceritakan bagaimana caranya. Nah, yang disampaikan sama Pak Taufik tadi ini merupakan hal yang barangkali tidak semua di sekolah terapkan ya. Dan itu barangkali bisa dibagikan nih buat para pemirsa yang akan menonton kita di YouTube nanti terkait dengan program yang tadi itu yang diceritakan sesuatu yang tidak begitu nampak tapi itu sedang dikerjakan di sekolahnya Bapak. Oke, jadi kami baca datanya dulu ya, Pak. Ya, supaya seru nih, Pak. Ya, kami bacakan datanya itu di tahun 2023 dengan menggunakan aplikasinya itu PMM ya, Platform Merdeka Mengajar. Jadi di sana itu ada untuk melihat berapa sih literasinya peserta didik. Nah, dan kami dapatkan data ya paling banyak murid kami itu dia cuman sampai di pemahaman dasar. Oke, itu data kami yang kami dapatkan. Kenapa seperti itu? Karena ya kembali lagi bahwa peserta didik itu
ya kurang suka dengan membaca. Makanya kami taktisi. Nah, mungkin anak-anakku ada di sini ya. Nah, ini Bapak akan coba. Tahu tidak cara kami, Nak? Seperti ini, Nak. Kita pancing pertanyaan anak-anakku sebenarnya dengan pertanyaan. Itu yang pertama kami lakukan. Karena kalau rasa ingin tahunya anak-anak Pak tidak ada dan kita cuma menyuruhnya untuk membaca, itu sulit. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Jadi kami teman-teman melakukan pertanyaan pancingan misalnya. Ini sebelum memulai kelas. Iya, sebelum memulai kelas. Kan biasanya nih guru masuk di dalam langsung memberikan, oke baca halaman 20. Itu dulu. Mungkin sekarang sudah berbeda jadi, ya. bagaimana? Nih saya tanya anak-anak. Baca halaman 20 pasti mukanya langsung. Aduh, baca lagi. Oke, kita ubah caranya. Nah, misalnya begini. Tahu tidak, Nak, bahwa bangau itu bermigrasi setiap tahunnya. Nah, bagaimana caranya bangau tersebut tidak tersesat? Coba. Nah, kan muncul pertanyaan. Bagaimana caranya sini bangau tidak tersesat? Apakah dia punya GPS? Ada enggak GPS-nya? Muncul kan pertanyaan kan? Oke, kalian sudah ingin tahu kenapa ya? Oke, ada tidak burung bangaunya itu misalnya nanti tabrak pohon? Ada enggak? Ada tidak yang tersesat? Enggak ada kan? Nah, tahukah kalian bahwa dengan menggunakan magnet bumi itu sebagai alat navigasi para burung bangau? Nah, sekarang coba kalian cari tahu apakah benar pernyataannya Bapak. Silakan coba baca bukunya. Ada di situ, Nak. Coba lihat. Jangan berikan bacaan yang panjang dulu. Seperti itu. Pasti dia akan cari tahu. Nah, nanti muncul. Oh iya, Pak. Betul, Pak. Kita dapat. Bangun minatnya. Jangan buat dia seolah-olah membaca lagi. Bangun pertanyaan, cari minatnya. Di situ kita dapat nanti feelingnya dan dia merasakan, oh iya benar. Sampai materinya. Mungkin seperti itu, Pak. Betul sekali, Pak. Karena yang menjadi tepuk tangan dulu untuk Pak Taufik ya. Terima kasih. Jadi teman-teman, kita sangat membutuhkan guru-guru yang bisa dibilang guru penggerak, guru inspiratif untuk hal-hal demikian. Karena seingat saya waktu saya sekolah, saya juga alumni SMP Negeri 2 Muju. Oh ya. Kita waktu sekolah memang itu sering sekali mendapatkan pelajaran mendikte. Ya, betul Jadi sekali. ketika guru masuk, suruh buka halaman, kemudian buku itu digilir sampai selesai. Sampai di siswa ke-30 bel sudah berbunyi. Jadi pelajaran yang didapatkan itu membaca gitu. Nah, sekarang zaman berubah, era digital masuk, kemudian guru juga dituntut untuk lebih kreatif, lebih inovatif, mengingat bahwa indeks literasi kita itu ternyata rendah sekali. Betul sekali. Kalau data terakhir itu kita itu hanya satu tingkat di atas negara Sub-Sahara Afrika, Zimbabwe, 61 kalau tidak 60 dari 62 negara yang data. Kemudian kalau indeks membaca itu barangkali 0,0001%. Itu pun sampai di membaca, belum sampai di aspek memahami. Nah, jadi memang peran guru ini sangat besar sekali, dituntut punya banyak tanggung jawab, sehingga juga negara nih atau pemerintah harus punya kewajiban untuk menyejahterakan guru, baik itu level PNS, P3K ataupun tenaga honorer. Nah, selanjutnya nih Pak, itu kan tadi cara-cara yang dilakukan oleh Pak Taufik yang semoga bisa menjadi virus yang dilakukan oleh guru-guru lain. Agenda literasi yang sudah dikerjakan selain daripada yang dijelaskan tadi Pak selama ini atau beberapa tahun terakhir ini di SMP Negeri 2 Muju? Nah, jadi baik kami coba menjelaskan. Jadi di tahun 2019 kan pandemi. 2020, 2021 ya Pak, itu gempa bumi besar. Nah, di sini di sekolah kami ini banyak bangunan yang roboh. Ya, ini juga menjadi perhatian kami juga, bagaimana caranya sih mengganti buku-buku. Banyak buku-buku kami yang rusak, Pak. Ya, itu banyak buku-buku kami yang rusak dan kami mencoba untuk membuat buku-bukunya pengadaan buku-buku baru. Nah, ini kami lakukan saat ini. Nah, bertahap nanti ke depannya kami akan mengadakan buku-buku bacaan. Jadi bukan hanya yang berkaitan dengan akademik, pastinya kami juga akan nanti mengadakan buku-buku bacaan yang bisa memancing peserta didik. Nah, mungkin saya kembali lagi tanya ke anak-anak, bagaimana, bosan enggak kalau kalian masuk di perpustakaan ya anak-anak? Bosan enggak kalau misalnya bukunya cuman buku IPS, buku IPA, buku matematika? Oke, bosan enggak? Nah, itu yang kami akan lakukan ke depannya, bagaimana caranya membuat buku-buku yang baru. Jadi kepala sekolah juga punya program-program lain ke depannya juga yang sempat kami bahas, contohnya sudut baca. Jadi nanti ada beberapa gazebo yang akan ditempatkan di situ, nanti ada buku-buku yang disimpan karena sekolah kami juga cukup luas.
untuk berjalan juga nanti cukup jauh. Bagaimana kalau tidak, kalau kita tempatkan buku-bukunya di sana? Gitu. Nggak semuanya ada, Pak? Ya, Belum. bertahap. Bertahap ya. Atau bagaimana nih? Dinas Kita nanti perpustakaan siap nih. kita nanti kode Pak Kadis ini. Oke, Nggak ada. siap. Kita mau pindah kantor. Siap, Pak Kadis. Siapa tahu Kami kasih tunggu mau Pak Kadis. digeser. Iya ya, itu menjadi hal yang sangat penting karena memang yang membuat bosan anak-anak itu bukan soal di satu sisi bukan soal dia tidak punya minat, Betul. tetapi di sisi yang lain tidak bisa kita nafikan memang ketersediaan bacaan itu menjadi faktor yang penting. Iya. Karena buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah, kami sudah mendatangi banyak sekolah, itu buku-buku yang sebenarnya ada di kelas. Betul. Buku pengayaan, buku Ya. LKS yang Ya. sebenarnya tidak menarik dalam konteks untuk menarik minat baca. Nah, itulah juga menjadi alasan dasar kenapa Dinas Perpustakaan Kabupaten Mamuju itu punya aplikasi. Ya. Aplikasi yang bisa di-download kalau teman-teman punya Android, namanya aplikasi Dispusip Kabupaten Mamuju. Itu aplikasi baca buku e-book atau buku digital. Nah, itu memudahkan teman-teman yang kalau di sekolahnya tidak begitu bagus bukunya, itu bisa mengakses buku di sana. Di sana ada 3.000-an buku. Wow. Ya, bisa dipinjam. Oke, minta tepuk tangan dulu teman-teman dulu, kasih meriah dulu. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi kedua, teman-teman, mungkin kita bisa yel-yel. Katanya ada yel-yelnya ya? Wah, ada dong. Ada dong. Sampai 2 selalu Ya, siap yel-yelnya. ya, silakan dipandu Pak Taufik. Bagaimana Oke, nih yel-yelnya? atau ada so pemandunya. Mana nih Titin? Ya, Titin nak. SMP Negeri 2 Mamuju mewujudkan prestasi dengan literasi. Oke. Asik ya. Oke, keren. Nah, sekedar informasi nih Pak. Sebenarnya kenapa SMP 2 menjadi pilihan untuk episode pertama? Karena tetangganya Dinas Perpustakaan. Ya, tetangga. Iya, kan kita ini diwajibkan untuk bersilaturahmi dengan yang Iya. paling dekat dulu kan. Betul. Jadi SMP 2 menjadi pilihan. Dan juga karena kita tahu bersama dari dulu, dari sejak zamannya saya dulu sekolah itu, SMP 2 ini merupakan sekolah unggulan. Bahkan banyak orang yang tidak mau bersekolah dulunya kalau bukan di SMP Negeri 2. Ya. Gitu. Semoga itu status itu masih bisa terjaga ya. Ya, amin. Mengingat Amin. banyak sekolah swasta, Betul. kemudian sekolah-sekolah negeri Betul. juga semakin hari semakin membenahi diri, Betul. memperbaiki diri. Jadi ini menjadi kritik juga secara tidak langsung supaya bagaimana SMP Negeri 2 Mamuju ini tetap tidak dengan status unggulan itu, tidak terlena dengan status unggulan itu. Ya, Nah, tadi kita banyak sudah membahas mengenai SMP Negeri 2 Mamuju, aktivitas literasi, agenda kedepannya juga seperti apa. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, karena kebetulan kita tetangga pasti sering berinteraksi, kemudian program-program perpustakaan juga sering masuk ke sini. Iya. Menurut Bapak sejauh ini, pendapat Bapak terkait dengan kerja-kerja pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Perpustakaan Kabupaten dan Karsipan ini seperti apa Pak? Oke. Ya, mungkin saya perbaiki dulunya. Oh iya. Oke. Kayaknya banyak yang mau dibahas karena perbaiki Oke, dulu ini. jadi begini, untuk Dinas Perpustakaan ini kalau kami lihat, kami juga pantau loh media sosialnya. Kami pantau juga bagaimana. Oke, kami rasa ini Dinas Perpustakaan buat gebrakan baru. Jarang kami lihat instansi yang mau menjemput bola seperti ini, datang ke sekolah-sekolah dengan mobil ya Pak, ada mobilnya, mobil layanan perpustakaannya, perpustakaan. pelayanan perpustakaannya, sampai dibuat ada Jumat literasi, saya lihat. Ini kan tidak semua. Oke, kita berkaca di beberapa tahun kebelakangan. Dinas Perpustakaan semua hanya sebagai tempat penyimpanan buku. Oke, itu penyimpanan buku. Kami pernah masuk juga di sana Pak. Kami pernah masuk, kami bawa anak-anak, kami lihat, ya cukup miris juga sebenarnya, bahan bacaannya masih belum terupdate dan tempatnya minta maaf agak kurang nyaman. Memang Ya. itu kenyataannya. Wah, tempatnya kurang nyaman. Kami sudah bawa peserta didik kami di sana. Nah, pada waktu itu semuanya berdiri. Ada beberapa yang duduk tapi kami rasa belum nyaman. Nah, akhir-akhir ini, nah kami lihat ya sebuah reformasi nih kalau menurut kami. Ya, Dinas Perpustakaan itu banyak pergi ke sekolah-sekolah menjemput bola, dan ini yang kami harapkan seperti ini karena setidaknya kami mendapatkan bahwa ada loh yang namanya Dinas Perpustakaan. Dinas Perpustakaan itu bukan cuman tempat penyimpanan buku loh. Kamu bisa datang di sana membaca. Dinas Perpustakaan ternyata bukunya lengkap, ternyata buku-bukunya nyaman, enak dibacanya. Nah, itu yang kami lihat sampai saat ini. Jadi menurut kami gebrakannya ya terutama ini dinakodai oleh Pak Kadis yang cukup
kami katakan ya luar biasa, muda, berkarakter dan punya ya integritas untuk membawa Mamuju ini lebih baik melalui kegiatan-kegiatannya. Ya salut untuk Pak Kadis dan jajarannya di bawah, luar biasa. Betul. Tapi apapun namanya Pak, Dinas Perpustakaan Kabupaten Mamuju itu tidak lepas dari pemerintah Kabupaten Betul. Mamuju secara umum, Iya. yang tentunya sangat berperan Betul penting sekali. mendukung Dinas Perpustakaan dengan segala programnya, sehingga apa yang kita jalani sekarang ini dan tahun-tahun kemarin itu berkat dukungan yang besar sekali Ibu Bupati Mamuju Iya. dalam hal meningkatkan indeks literasi Betul. di Kota Mamuju. Oke, jadi minta maaf ini kami potong sedikit. Jadi kami lihat juga beberapa postingannya. Ibu Bupati ada di kegiatannya Dinas Perpustakaan. Nah ini kan sangat luar biasa, kepala daerah yang turun tangan langsung untuk menangani bagaimana sih literasi di Mamuju ini, bagaimana sih Dinas Perpustakaan ini lebih maju. Dan ini kan sangat luar biasa. Kita dapat patut apresiasi kepala daerah kita yang sangat luar biasa dalam melihat kemajuan di Dinas Perpustakaan ini. Ya kami sangat apresiasi sekali begitu. Tepuk tangan dulu untuk pemerintah Kabupaten Mamuju dan Ibu Bupati kita yang semoga masih punya konsen yang besar sekali terhadap literasi, tidak hanya di Kecamatan Mamuju tetapi juga di kecamatan-kecamatan lain dalam Kabupaten Mamuju ini. Nah, sekarang Pak, harapannya kira-kira melihat progresnya Dinas Perpustakaan ini, harapan ke depan seperti apa menurut Bapak? Jadi harapannya kami ke depannya nih Pak, untuk Dinas Perpustakaan, kami harap ini setidaknya ini harapan kami Pak, Dinas Perpustakaan itu bisa bekerja sama ya dengan sekolah, dengan Dinas Pendidikan. Jadi itu 3 dengan pemerintah yang diatasi oleh pemerintah daerah langsung. Jadi harapannya bagaimana sih Dinas Perpustakaan itu rohnya ada di sekolah kita dengan bantuan oleh Dinas Pendidikan. Baik daripada bagaimana menyerangkan sekolah-sekolah itu jangan cuman bukunya untuk buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan. Kenapa tidak kita mengadakan buku-buku yang mampu memancing minat peserta didik. Nah itu harapan kami Pak ke depannya. Ya semoga ini bisa terlaksana, karena kenapa kembali lagi bagaimana caranya kita mau meningkatkan minat baca anak-anak kalau misalnya buku-buku yang tersedia di sekolah itu hanya dianggarkan untuk buku-buku yang berkaitan pada eksakta misalnya. Kenapa tidak kita anggarkan juga untuk buku-bukunya di yang lain yang dapat memancing minat anak-anak, baik itu yang bisa mengeksplor misalnya buku-buku bacaan yang seru-seru begitu. Kan mungkin itu yang kami harap. Ya, betul. Iya, itu yang nanti kita akan teruskan juga ini keinginannya Bapak dari aspirasi sekolah untuk ke Dinas Perpustakaan Kabupaten Mamuju. Tapi sebelumnya itu Pak, memang di kantor itu ada program Silang Layang. Itu program yang memberikan layanan buku ke perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, atau perpustakaan kantor-kantor itu kemudian disimpan di sana secara bertahap. Nanti mungkin di minggu kedua atau minggu ketiga digilir bukunya lagi untuk mengganti buku-buku yang ada. Kami harap juga itu programnya bisa masuk. Dan ingat kembali lagi bahwa kenapa anak-anak kita itu kalau belajarnya biasanya nyontek. Kembali lagi bahwa dia tidak tahu dengan materinya.